Gara-gara nengok video ini lewat, ngiler sampai mampus aku bah. Jadi pengen kali aku makan daging pesta yang ada di kampung-kampung kayak gitu. Langsung aku masak ya kan. Langsung aku beli juga kertas nasi biar pas kayak yang di pesta-pesta. Hai guys, jadi pagi ini belanjaanku ternyata sudah diantar. Biar tidak ada kegagalan, langsung pertama-tama kita masakkan nasi ya. Jangan pula lauknya nanti udah dimasak, tau-taunya nasi belum. Kayak tersial kali nggak sih? BTW, ini aku beli tulang sop babi setengah kilo. Aku masak sebagiannya aja karena nanti kalau dimasak semua nggak habis guys. Siap aku cuci bersih, langsung aku taruh asam. Habis itu langsung kita rebus guys. Sengaja aku masak sop duluan karena kalau si Eslin bangun bisa langsung makan. Aku mau buat perintilannya tuh wortel sama kol guys. Lupa kali aku beli kentang, ya udahlah kan ini aja lah dulu. Nah ada loh orang katanya kalau masak sop nggak penting kali katanya sama dia pakai sayur kol. Padahal ya menurutku sayur kol itu penyempurna sop daging babi guys. Pokoknya enak kali lah sop kalau ada kolnya. Kita buka lah perebusan tadi, kita masukkan daun salam, pelaga, bunga lawang, kita masukkan wortelnya guys. Habis itu kita siapkan bumbu, ada bawang merah, bawang putih, jahe dan serai, kita iris-iris kayak gini guys. Habis kita iris-iris semuanya langsung kita tumis sampai betul-betul wangi kali. Tapi BTW berharap kali aku semoga apa yang kumasak hari ini sesuai sama apa yang kubayangkan, amin. Karena aku udah betul-betul terpengen kali. Oke, kita masukkan bumbu tumis tadi ke sop, kita masukkan lada, kita masukkan pala bubuk, kita masukkan kaldu jamur. Pokoknya aku berusaha sebisa mungkin semua bumbu-bumbunya itu lengkap lah Aku masukkanlah kol. Setelah dagingnya sudah lembut, habis itu langsung aku masukkan daun sop sama daun prenya. Habis itu diaduk-aduk. Pas kali bah, siap masak sopnya langsung bangun si Eslin. Langsung lah aku buatkan nasinya ya kan. BTW tadi udah aku rasai sopnya betul-betul enak kali guys, macam di pesta-pesta itulah memang. Untuk rasa sopnya aku jujur ya kayak yang di pesta-pesta itulah menurutku rasanya ya, nggak tahu lah entah lidahku yang salah atau hambar atau kayak mana lah ya kan. Pokoknya enak kali lah menurutku sopnya ini. Karena memang lidah perasa bumil itu kadang beda sama orang biasa. Kadang menurut kita bumil sudah pas, menurut orang keasinan. Tapi ku tengok tadi si Eslin lahap kali kok. Berarti mantap lah itu. Langsung aku blender bumbunya. Untuk dagingnya tadi udah aku rebus sebentar ya guys, biar nanti nggak bau babi. Ini kemirinya aku sangrai, nanti mau aku blender sama andaliman. Tahu kalian pas aku numis bumbu, pas aku pikir-pikir apa yang kurang ya, apa yang kurang. Ternyata ada yang kurang guys. Pas sudah aku tumis bumbu halusnya, aku bikin serainya, aku bikin daun salam, daun jeruk, lengkuas. Ternyata lupa aku kalau bahwasannya pertama-tama harus ditumis bawang dulu. Hahaha, langsung aku tumiskan bawangnya ya kan. Cara memasukkannya kayak gini lah. Selesai aku tumis bawangnya, langsung aku masukkan ke bumbu yang udah aku tumis tadi guys. Nggak apa-apa lah ya, sama aja nih itu, sama-sama tercampur ya kan. Sambil menumis aku sambil terbayang, aduh semoga lah ya kan masakanku ini sesuai sama apa yang kubayangkan, sesuai sama rasa yang kuharapkan gitu loh guys. Bumbunya pun aku tumis sampai wangi dulu, baru kumasukkan lah dagingnya. Biar setidaknya rasanya itu menyerupai kayak yang di pesta-pesta itu guys. Karena mau cari pesta yang kayak di kampung di sini nggak bakalan dapat guys, susah kali. Ini yang nggak bisa ketinggalan, andalimannya. Aku blender andalimannya sama kemiri sangrai tadi, langsung aku masukkan ketika daging babinya sudah mulai empuk. Habis itu kita tunggu airnya menyusut ya guys. Sebenarnya bisa sih aku beli saksang dari rumah makan BPK, tapi nggak tahu lah guys. Pokoknya kayak gini lah konsep bumil, nggak tahu lah. Inilah aku rasa yang dinamakan ngidam ya kan. Ini BTW sudah ditumbukkan sama RT ku tadi, kelapa gongseng sampai lembut guys. Bukan di blender ya, tapi ditumbuk biar apa? Biar keluar minyak-minyaknya. Nah kalau kalian nggak suka darah pakai kelapa gongseng pun dia sudah nampak hitam kayak gini guys. Sebenarnya nggak ditambah mudar alias darah pun udah pas sih kayak gini. Cuman kalau kalian suka pakai mudar bisa ditambah. Kayak aku hari ini pakai mudar ya guys, biar pas kayak yang di pesta-pesta guys. Pokoknya intinya berharap kali aku masakanku kali ini rasanya tuh kayak yang di pesta-pesta gitu guys. Ini sengaja aku buat dia kering. Ini minyaknya, ini minyak dari dagingnya sendiri ya guys, bukan kita tambahin minyak atau kayak mana. Memang dia mengeluarkan minyak. Aku sengaja buat kering biar nanti bisa dimasukkan ke nasi yang di kertas-kertas gitu guys. Pokoknya macam di pesta-pesta lah. Itulah balik-balik ya bahasaku, karena seterpengen itu guys, macam yang di kampung-kampung gitu. Nah ini ada sopnya. Kan lidahku lagi hambar nih. Biasalah ya kan kalau kalian pernah jadi bumil atau lagi mumil, pasti lidah kita ini para bumil ini kan hambar. Tapi nggak tahu lah, nggak semua sih bumil kayak gitu. Tapi kali ini memang lidahku kerasa hambar guys. Jadi kalau nyicipi makanan gitu, aku kayaknya kurang pas deh. Makanya setelah aku masak, menurutku cocok, aku cobain dulu sama bapak si Eslin. Karena RT ku nggak mungkin coba ya kan. Dia muslim guys. Oke, ini dia semakin kering, semakin kerasa dia ya. Langsung aku buatkan nasi bapak si Eslin sebagai istri yang baik dan perhatian ya kan. Ku siapkanlah nasi dia, ku siapkan saksangnya, ku siapkan juga sopnya. Ini dia penampakan saksangnya guys, berminyak gitu. Mantap kali guys. Ini sih terlalu mubazir ya bumbunya. Kayak bumbunya itu melimpah ya kan guys. Kalau di pesta-pesta sih menurutku jarang ya kayak bumbunya terlalu melimpah gitu. Ya walaupun kayak gitu, aku yakin makanan yang di pesta-pesta di kampung itu yang paling enak guys. Maupun bumbunya lebih sedikit, mau lebih apa, pokoknya lebih
lebih enak yang di pesta itu. Cuman di sini kata bapak Sislin enak kali katanya gitu. Enak kali macam di pesta katanya gitu. Sampai tambah dia guys. Ku tambahkan lah ya kan, ikannya pun dia tambah, dagingnya maksudnya sama sopnya. Aku takut kali langsung makan guys. Takutnya karena capek kan jadi nggak selera. Jadi aku belikanlah dulu kertas nasi keluar. Biar nanti ku bungkus lah nasinya ya kan. Seolah-olah aku ngerasa itu dari pesta walaupun aku tahu aku yang masak sendiri. Biar ku tipu dulu perasaanku sendiri, pikiranku. Ternyata nggak bisa guys ditipu ternyata pikiran kita ya kalau kita udah tahu kita yang masak sendiri. Jadi aku sengaja makannya itu setelah mandi, setelah duduk dulu biar nggak kerasa capek gitu guys. Kalau kita langsung makan setelah masak itu kan nggak enak, apalagi kita bumil ya kan guys. Ini guys pura-pura lah aku dari pesta nih ya kan. Aku makan lah ya kan guys, semoga lah rasanya enak dalam hatiku lah. Tapi jujur ya, ini rasanya enak sih, menurutku enak kali rasanya guys. Persis sih, andaikan aku tidak tahu kalau ini aku yang masak, aku rasa ini aku ngerasa ini dari pesta gitu guys. Udah cocok kali macam dari pesta guys, sopnya masuk semua guys. Tapi karena otakku berpikir kalau ini aku yang masak, jadi ada pemikiran seperti itu. Jadi kayak adalah kejanggalan sedikit, cuman untuk rasanya enak kali guys. Cocok lah kayak mengobati rasa yang di lidahku ini. Terasa lah makanannya nggak hambar sama sekali. Satu hal yang kusyukuri di saat ngidam adalah punya uang. Jadi saat kita pengen sesuatu kemungkinan besar bisa kita beli. Sehat-sehatlah untuk kita semua para bumil yang sedang melawan rasa hambar di lidah. Dan semoga untuk pejuang garis 2 segera jadi bumil. Amin. Terima kasih.